Ini ya, dia sudah mulai memecah ya. Di bagian ini sudah mulai memecah. Nah, lihat. Nah, dia sudah mulai bisa bergerak. Yang tadinya kita goncang-goncang nggak bisa bergerak, sekarang sudah mulai bisa bergerak. Kalau saya nyimpen madu biasanya kawan-kawan ya cuma ditaruh, biasanya kalau saya kan sambil mencari sambil menjual. Jadi kadang saya tak taruh dalam kerat kayak gini ya. Nah, kadang kan kalau stok tinggal sedikit ya kadang saya ditaruh di lemari. Nah, kayak gini di etalase. Seperti itu aja. Saya nggak pernah nyimpen madu di dalam kulkas. Itu ya. Oke, kita lanjut ke praktek ini ya, madunya. Yuk. Nah, oke kawan-kawan ya. Ini sekarang saya sudah bawa madunya ke luar, ruangan luar. Kita akan lihat ini kalau kita goncang-goncang ya. Ini yang ini dia tidak mau turun dia ya. Dia cuman bagian yang cair aja yang dia mau turun. Yang di sini tuh seperti membeku ini ya. Yang bagian atas ini seperti membeku. Nah, makanya kalau orang awam bilang nyebutnya membeku ya kayak gini. Padahal ini mengkristal ya. Ini kita akan lihat teksturnya ini seperti apa ini ya. Nah, ini kita akan coba tumpah ke dalam piring. Oh, ini ada tutup ininya ya. Nah, kalau khawatir ada semut atau apa, tinggal kita pasang tutup bagian dalamnya. Kalau nggak ada ya kasih tutup plastik tali karet, kemudian ditutup yang seperti ini. Banyaklah caranya kalau khawatir sama semut itu ya. Kita tuang ini ya, kita lihat terus. Nah, kita akan lihat yang bagian ininya ya, yang bagian ininya ini seperti apa teksturnya. Nah, kita lihat ya, kita ambil. Nih. Nah, sudah. Kemudian yang selanjutnya kita akan raba. Bentar, kita akan raba-raba. Nah, seperti ini ya. Dia itu teksturnya ini lembut kawan-kawan ya. Ini lembut teksturnya. Nih, dia kalau kita ini ya, kita goyang-goyangkan lama-lama dia yang ini yang meringkil-meringkil ini akan cair. Ini akan cair. Nih. Kemudian dia akan kembali ke bentuk semula. Dia ini ya, teksturnya tuh dia masih licin ini ya. Dia nggak lengket ya, dia licin. Nah, dia nggak mulur sampai panjang gitu, enggak ya, lengket licin. Nah, ini dari segi teksturnya ya. Nah, kemudian dari rasanya, rasanya ya, dia masih rasa manis seperti awal mulanya sebelum dia mengalami kristal. Kemudian dari aromanya kawan ya, dari aromanya dia masih aroma nektar tumbuh-tumbuhan alami nih. Nah, itu ya, ini yang dari nektar karet ini kan, karena ada madu yang mengkristal itu teksturnya itu ada yang seperti butiran-butiran halus, itu ada juga, itu dari nektar bunga tertentu ya. Kali ini kan kita bahas yang dari nektar karet, karena ini yang dari daerah saya yang dominan memang daerah perkebunan karet. Oke, sekarang kita akan lanjut tentang bagaimana mengembalikan kondisinya ini ke bentuk semula. Oke ya rekan-rekan semua, sekarang kita akan praktek bagaimana caranya mengembalikan kondisi madu yang mengkristal ini atau yang membeku ini, bahasa awamnya, ke kondisi yang semula. Kita siapkan aja airnya, kita hidupkan kompornya, tunggu sebentar sampai kondisinya menghangat ya, nggak usah sampai mendidih ya, menghangat saja. Oke, ini sudah mulai hangat ya, ini sudah mulai hangat airnya. Kita matikan dulu apinya, kemudian kita masukkan madunya yang mengkristal tadi ya. Ini tidak ada ukuran berapa menitnya kawan-kawan ya, kita lihat saja sampai dia
berubah ke kondisi semula. Jadi tidak ada ukuran berapa menitnya ya. Sambil kita guling-gulingkan kayak gini boleh. Kalau sekiranya sampai madu ini belum berubah mencair, kita bisa hidupkan kembali kompornya. Kalau sekiranya dianggap airnya kurang hangat, seperti itu maksudnya kawan ya. Sambil kita siram-siram boleh, biar lebih merata suhunya. Ini ya, dia sudah mulai memecah ya. Di bagian ini sudah mulai memecah. Nah, lihat. Nah, dia sudah mulai bisa bergerak. Yang tadinya kita goncang-goncang nggak bisa bergerak, sekarang sudah mulai bisa bergerak. Lihat ya. Nih, oke, kita lanjutkan prosesnya. Tunggu sambil diraba-raba supaya suhunya di botol ini enggak terlalu panas. Khawatirnya kalau terlalu panas nanti malah pecah. Nih, ini ya. Nah, sekarang lihat ya. Nih teksturnya sudah bisa digerak-gerakkan kan, sudah bisa mengalir ke bawah, ke atas, yang tadinya nggak bisa kan. Nih, oke, sampai kita siram lagi dari atas. Nah, oke kawan-kawan ya. Ini kan kalau kita lihat ya, dari tekstur awalnya tadi dia sudah kembali ke cair. Cuman dia masih ada ya, kayak seperti butiran-butiran putih ini, dia masih ada kan. Nih. Kita akan ini ya, kita akan diamkan dulu sebentar dan kita akan lihat reaksinya seperti apa. Oke, kita akan diamkan dulu sejenak di sini. Kita akan lihat reaksinya seperti apa. Ini kan masih ada ya, seperti butiran-butiran ini. Nah, oke rekan-rekan ya. Ini madunya saya bawa keluar ruangan supaya lebih terlihat. Setelah kita lihat tadi ya, kita habis rendam dengan air hangat. Yang butiran-butiran kecil tadi itu dia turun ke bawah kawan-kawan ya. Kita akan cek ya. Nah, kristalnya itu tadi, ini botolnya masih ada rasa-rasa hangat ini ya. Dia kristalnya tadi dia turun ke bawah nih ya. Nggak kelihatan ya, coba sini aja. Ini ya, yang putih-putih ini kristalnya udah turun ke bawah dia. Nah, ini ya, tapi dia bentuknya sudah mencair daripada yang di awal tadi ya. Nih kan sudah mencair, dan kita akan pantau terus perkembangannya ini seperti apa nanti ya. Kita lihat, saksikan videonya sampai habis kawan-kawan ya. Oke saudara-saudara semua, sampai saat ini sudah terhitung kurang lebih sekitar 5 jam ya, dari proses awal madu yang mengkristal tadi saya masukkan ke dalam air hangat. Dari jam 9 pagi sampai saat ini jam 2 sore. Ini posisinya, keadaannya sudah seperti ini ya. Ini yang madu mengkristal tadi, ini yang madu normal ya. Ini kita bisa lihat kondisinya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, ini masih ada sedikit yang menggranul ini, dia sudah mulai turun ke bawah, tapi dia serbuk granulnya ini masih ada sedikit ya, ini ya di bagian bawah, di bagian dasar ini. Nah, kelihatan kan putih ini. Nah, kemudian yang bagian atas ini sudah mulai ini
sudah mulai kembali ke bentuk semula, cuman dia belum full kembali ke bentuk semula. Nah, kalau yang ini yang madu masih normal ya, belum mengalami apa namanya, kristalisasi. Nah, kalau untuk rekan-rekan yang mengalami atau membeli atau mendapati madu yang seperti ini, kalau madu jenis lebah apis dorsata itu biasanya kalau kandungan sari bunga atau bipolennya itu lebih banyak, dia akan disimpan dalam jangka waktu beberapa hari, dia akan naik ke atas seperti ini. Ini bukan berarti dicampur apa-apa ya. Nah, ini ya seperti ini. Ini adalah madu yang kandungan serbuk sari atau bipolennya itu banyak ini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini ya kawan-kawan, ini bukan saya tuh dari katanya, ini saya pemain sendiri, ini madu saya yang dapatkan sendiri. Dan ini tidak sama seperti ini karena ini madunya itu beda sarang dan beda lokasi pemanenan pengambilan. Sedangkan kita ya untuk mendapatkan madu di dalam hutan, kita bolang madu liar ini, kita tidak bisa memilih madu yang seperti apa. Nah, jadi apa yang kita dapat itu biasanya berbeda-beda. Dan ini kita kembali fokus ke madu yang berkristal ini kawan-kawan ya. Ini akan saya coba hangatkan sekali lagi dan kita akan lihat hasil akhirnya nanti seperti apa kanan ya. Oke saudara-saudara, kita kembali ke dapur lagi ya, ke dapur saya yang sangat sederhana sekali. Ini memang saya sengaja dari tadi pagi enggak saya pindahkan karena saya feeling ini prosesnya tidak akan mudah dan tidak akan sebentar ya prosesnya ini. Ini khusus dari nektar karet kawan-kawan ya. Barangkali kawan-kawan yang mengalami madunya mengkristal dari jenis nektar lain yang mengalami kristalisasi, barangkali ini akan prosesnya akan berbeda. Kalau yang kita lakukan ini adalah madu dari jenis lebah apis dorsata dengan dominan nektar karet. Oke, kita tunggu ininya agak menghangat terlebih dahulu karena ini kan sudah terkonsentrasi kristalnya ini di bagian dasar. Nah, mudah-mudahan ini lebih mudah lagi daripada yang di awal tadi ya, yang masih full kristal itu. Oke, ini sudah mulai menghangat dan kita akan coba masukkan ya. Lihat konsentrasinya sudah mulai ini ya, ke bawah kristalnya. Kita akan coba masukkan. Kita tunggu. Ini kalau kita perhatikan kawan-kawan ya, ini yang kristal terkonsentrasi di dasar ini sudah mulai menghilang ya. Ya, lihat ya. Sudah hilang ya. Sudah mencair semuanya. Tapi dia yang kalau terlihat sekilas ini seperti granulnya itu masih ada yang mengambang sedikit-sedikit ini ya. Ini ya. Nih. Oke, kita akan coba diamkan dulu kita sampai botolnya ini menjadi dingin ya. Kita akan tunggu lagi hasilnya. Oke, kita akan diamkan dulu sampai botolnya ini menjadi dingin ya. Kita akan lihat hasilnya. Oke, rekan-rekan semua, ini kondisi botolnya ini masih terasa masih hangat ya, belum dingin. Tapi saya ingin segera mengakhiri konten atau video ini. Sebenarnya saya ingin masih menunggu beberapa waktu lagi, cuman saya rasa sudah cukup ya untuk membantu rekan-rekan semua tentang bagaimana caranya mencairkan madu yang mengkristal. Kalau kita lihat ini di sini masih ada ya seperti yang mengambang ya, menggranul nih, dan ini kalau kita diamkan dalam beberapa waktu dia akan turun ke dasar lagi seperti yang tadi. Jadi kalau kawan-kawan ingin menghabiskan atau mengencerkan yang mengambang dan dia turun ke bawah, silakan rekan-rekan panaskan kembali bagian dasarnya, maka dia akan mencair kembali. Kita akan cicipi madunya ini apakah ada perubahan atau masih tetap sama dengan
posisi dia sebelum mengkristal. Karena ini madu dari saya, jadi saya sangat hafal sekali. Di sini ada dua yang mengalami perubahan kawan-kawan ya, yang saya perhatikan. Kita akan buka terlebih dahulu ya, tutupnya. Yang saya perhatikan ini ada dua perubahan. Yang pertama adalah warna dan yang kedua adalah tekstur. Jadi sebelum madu ini mengalami kristalisasi, ini warnanya agak sedikit pekat kawan-kawan ya, agak sedikit pekat. Kemudian teksturnya dia tuh akan lebih kental daripada yang sekarang. Jadi setelah mengalami kristalisasi, kemudian kita hangatkan di dalam air hangat, itu dari segi warnanya dia mengalami perubahan sedikit agak terang dari yang awal sebelum mengkristalnya dia pekat, serta teksturnya dia yang dari awalnya dia agak kental ini menjadi lebih encer. Kemudian dari segi aroma kawan-kawan ya, kalau dari segi aroma dia tidak mengalami perubahan, masih tetap ciri khas nektar tanaman atau tumbuhan alami. Kemudian dari rasa kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari rasa dia masih tetap sama seperti di awal. Jadi ada dua yang tetap, ada dua yang mengalami perubahan. Aroma dan rasa dia tetap, sedangkan tekstur dan warna dia mengalami sedikit perubahan. Oke rekan-rekan, terima kasih. Dan ini khusus yang dari lebat jenis Apis dorsata dengan dominan nektar karet kawan-kawan ya. Barangkali rekan-rekan punya metode yang lain, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.